Harga plastik bukan hanya naik, tapi ganti harga pemirsa. Yang paling terdampak tentu saja pedagang makanan yang sering membeli plastik kemasan sebagai bungkus produk mereka. Berikut adalah laporan Kea Dela Rosa dari Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku plastik yang terasa di Indonesia dan hal ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dan dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, hal ini berdampak pada roda perekonomian dan juga ekspor impor dari bahan baku plastik itu sendiri. Dan saya saat ini berada di Pasar Gondang Dia dan akan menunjukkan kepada Anda beberapa jenis plastik yang naik harganya. Yakni ialah salah satunya jenis plastik yang terbuat dari biji plastik langsung yaitu PET yang sebelumnya harganya hanya Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Dan ada juga plastik jenis PE yang sebelumnya hanya Rp5.000, satu kantong ini menjadi Rp10.000. Kenaikan ini yang tadi saya berdialog juga dengan pedagang bisa mencapai 50% hingga 100% tergantung dari jenis dan kualitasnya. Dan terkait plastik-plastik lain seperti contohnya plastik makan ini, tempat makan ini sebelumnya harganya Rp2.000 satunya menjadi Rp4.000. Kenaikan yang sangat tinggi ini memicu para pedagang dan juga pelaku usaha makanan tentunya mengeluhkan terkait adanya kenaikan yang dipicu dengan tekanan global yang saat ini belum juga mereda. Dan tentunya dibutuhkan peranan pemerintah Indonesia untuk kembali menstabilkan harga-harga plastik yang ada di pasaran guna untuk meningkatkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Andi Setiawan, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana sepi dan lengang dimanfaatkan pelaku begal melancarkan aksinya. Seorang pemotor ditemukan warga terluka parah hingga berlumuran darah usai terkena sabetan senjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, CCTV merekam petugas pemadam yang dibegal hingga terluka parah. Pemotor ini terduduk lemas, memegangi paha kaki kanannya yang terluka parah akibat sabetan senjata tajam di kawasan Jalan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, korban yang mengendari motor metik menjadi korban pembegalan sekelompok pemuda. Menurut warga, sebelum kejadian, 4 pelaku dengan mengendari 2 motor terlihat mengikuti korban. Setiba di sekitar kantor Kelurahan Rorotan, korban langsung dipepet dan diancam. Korban yang melawan pun terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Itu korban dikejar-kejar dari arah BKT. Nah, sampai di Rorotan 9 dia itu melihat dari belakang diikuti. Nah, pas di sini langsung dipepet sama 2 motor. Per motor itu berbonceng 2. Langsung dibegal, cuman si korbannya itu tidak menyerahkan. Akhirnya beliau itu Meski korban bisa mempertahankan kendaraannya, namun ia mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, kawasan Jalan Rorotan memang dikenal rawan kejahatan karena minimnya penerangan dan sepi saat malam hari. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan yang dialami petugas Damkar Sektor Johar Baru, Bimo Margo Hutomo, di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang hendak pulang dari kawasan Tomang menuju Harmoni tiba-tiba dipepet sejumlah pelaku di jalur busway. Korban ditendang hingga terjatuh dan harus berlari ke seberang jalan. Namun, salah satu pelaku menabraknya. Bahkan korban sempat berduel dengan seorang pelaku, namun karena jumlah, ia akhirnya tak berdaya akibat luka di kepala. Akibat kejadian ini, korban mendapatkan beberapa jahitan di kepala akibat luka parah. Korban mengaku saat kejadian tak ada satupun warga yang menolong hingga ia tersadar dan meminta bantuan ojol untuk diantar ke rumah sakit. Sempat melawan, sampai akhirnya saya di tumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat pembegalan, korban kehilangan motor, 2 ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah disimpan di bagasi motor. Korban juga sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap para pelaku begal segera diringkus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dibandingkan sejumlah kota besar di Asia, Jakarta belum dikategorikan sebagai kota aman bagi warganya. Kejahatan jalanan masih marak terjadi, sebagian sulit dilacak karena minimnya CCTV. Rencana penambahan ribuan titik CCTV sudah mendesak direalisasikan.
Meski menyandang gelar sebagai salah satu kota maju di Asia, soal keamanan Jakarta cukup tertinggal dibandingkan kota besar di Korea Selatan dan Singapura. Kejahatan jalanan masih marak terjadi, mulai dari jambret, begal, hingga penyiraman air keras. Sebagian kasus sulit dilacak karena minimnya kamera pengawas atau CCTV. Kajian PricewaterhouseCoopers pada 2017, Jakarta butuh sedikitnya 70.000 titik CCTV, tapi sampai akhir tahun 2025 baru terpasang 4.000 titik. Jumlah itu jauh tertinggal dibandingkan kota besar di Asia lainnya. Di Seoul, Korea Selatan, dengan penduduk tidak jauh beda dengan Jakarta, mengoperasikan 160.000 CCTV, sementara di Singapura 90.000 CCTV dan ditargetkan mencapai 180.000 beberapa tahun ke depan. Mengejar ketertinggalan, Pemprov Jakarta akan mengintegrasikan CCTV dari gedung bertingkat setinggi 4 lantai lebih untuk terkoneksi dengan sistem Pemprov Jakarta. Juga akan menambah 30.000 CCTV di kelurahan hingga gang sempit. Nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari 4 sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi. Dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang. Bukan soal banyak-banyakan jumlah CCTV yang dipasang, DPRD DKI Jakarta mengingatkan efektivitas penggunaan CCTV mulai dari kesiapan pusat kontrol dan SDM yang memantau 24 jam secara real time. Penempatan CCTV berdasarkan peta kerawanan hingga perlindungan data dan privasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih lain bersama nasib produsen tempe tahu saat ini ibarat jatuh tertimpa tangga. Tak hanya menghadapi kenaikan harga bahan baku kedelai impor, produsen juga harus merogoh modal lebih besar karena kenaikan harga plastik. Dua pekan terakhir menjadi masa berat bagi Yanto, perajin tempe di Mojokerto, Jawa Timur. Harga bahan baku kedelai terus naik sejak perang Amerika-Israel melawan Iran. Dari biasanya 9.000 kini jadi 10.500 per kilogram. Meski harga kedelai naik, Yanto belum menaikkan harga jual tempe karena takut kehilangan pelanggan. Ia memilih mengurangi keuntungan dan memperkecil ukuran tempe. Kini di tengah harga kedelai yang belum normal, produsen tempe harus menghadapi masalah lain. Harga plastik pembungkus tempe naik sampai 30%, memaksa produsen harus merogoh modal lebih banyak demi tetap bisa berjualan. Untuk nyetak ya naik. Berapa? Biasanya misalnya sekitar 22, sekarang 24, 25. Harganya tetap cuma ukuran dikurangi dikit lah. Ada yang pilih menahan harga, tapi ada pula yang mulai menaikkan harga meski belum signifikan. Di Tangerang Selatan, Banten, produsen tahu mulai menaikkan harga tahu 1.000 per papan dari biasanya Rp40.000 menjadi Rp41.000. Jadi kita lihat kalau memang kita udah berat, contoh misalkan di angka 12.000 stuck terus, itu kan naik lagi. Mau nggak mau kita harus naikin harga ke konsumen gitu. Mereka juga malum kalau memang misalkan harus naik. Menurut perajin tahu, penyesuaian harga terpaksa dilakukan agar